Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini khusus saya dan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan jamaah. Ada lebih dari 6 pertanyaan yang dijawab. Mudah-mudahan cukup waktu. Kalau tidak, di pertemuan berikutnya kita jawab. Nah, pertama soal hukum arisan. Ini bingung ya, yang arisan. Ya, karena ada sebagian yang mengatakan arisan itu riba, yang haram. Nah, bagaimana hukum arisan itu sebetulnya? Ya, kenapa bisa dikatakan riba? Baiklah Bapak Ibu ya, arisan itu masuk ke dalam bab muamalah. Muamalah itu hubungan manusia dengan manusia. Itu muamalah. Ada namanya ibadah. Ibadah itu hubungan manusia dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan manusia itu ya, disebut muamalah. Ada satu prinsip. Apa prinsip dalam muamalah? Semuanya boleh. Jadi semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Itu prinsip muamalah begitu. Semuanya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Beda dengan ibadah. Ibadah itu semuanya haram. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ibadah itu semuanya haram dikerjakan sampai ada dalil yang menyuruh. Jadi semua ibadah haram sampai ada dalil yang menyuruh. Kalau muamalah semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, arisan itu bahagian dari muamalah. Karena itu muamalah apa? Arisan itu boleh. Karena sampai hari ini tidak ada dalil yang melarangnya arisan. Ayatnya tidak ada melarang, hadis tidak ada melarang, berarti hukum arisan itu boleh. Nah, persoalannya apakah arisan itu masuk kategori riba atau tidak? Ini baru masalah kedua. Ya, riba atau tidak arisan itu? Arisan itu Bapak Ibu bisa riba, bisa tidak riba. Jadi dia bisa riba, tapi bisa juga tidak riba. Kenapa? Kenapa arisan itu bisa riba? Kenapa arisan itu bisa riba? Karena arisan itu akadnya hutang piutang, pinjam minjam. Yang dapat arisan berarti berhutang kepada yang lain, tak begitu? Nanti dia bayar per bulan cicil, gitu kan? Berarti siapa yang menerima arisan berarti dia berhutang ke anggota. Nah, karena akad hutang piutang memang berpotensi ada riba di sana. Sebenarnya hutang piutang itu baik, baik. Bahkan hutang piutang itu dipuji Allah. Nanti baca di Al-Baqarah 245. Ya, Al-Baqarah 245. Man zallazi yuqridullaha qardan
siapa yang memberi hutang kepada orang lain, maka Allah lipat gandakan pembayaran hutang itu dengan lipat ganda yang banyak. Maksudnya pahalanya, dilapangkan rezekinya. Kalau kita menghutangi orang, berarti arisan itu baik, dipuji oleh Allah karena kita menghutangi saudara kita. Tapi dia bisa berubah jadi dosa arisan itu. Bagaimana caranya bisa berubah jadi dosa? Jika uang arisan dan uang konsumsi satu. Jadi yang dapat arisan berarti dia berhutang kan? Kalau nanti namanya terpilih, dia dapat arisan, nanti arisan di rumah dia bulan berikutnya. Lalu dia menyediakan makan dan minum dari uang arisan yang dia terima. Nanti akan ada yang memberi hutang anggota yang makan banyak di sana, dapat untung di sana. Maka di situ berlaku ketentuan kullu qardin jarra bihi naf'un wa huwa riba. Ya, kullu qardin jarra bihi naf'an wa huwa riba. Semua hutang yang jika diambil keuntungan dari hutang maka jadi riba. Karena begini, ibu yang menerima arisan, nanti uang arisan itu dipakai untuk masak, lah habis untuk menjamu yang datang. Yang datang kok baik malapet salero ke situ, bawa cucu 3 orang ke situ, dan gitu. Akhirnya habis untuk menjamu orang yang berhutang tadi, yang memberi hutang tadi. Berarti yang memberi hutang dapat untung dari hutangnya. Nanti kan dia terima lagi arisan kan? Maka para apa yang dia makan di tempat orang berhutang tadi itu riba. Karena begini Bapak Ibu, kalau status kita berhutang, kita tidak boleh memberi apapun kepada yang memberi hutang. Tidak boleh. Apa hutang kamu 1 juta, lalu apa lagi yang mau hadiah? Hadiah yang apa lagi status berhutang itu jadi riba hanya itu. Tidak boleh. Kalau apa bagian mau hadiah lunasi hutang dulu. Karena begini Ibu, kadang riba do taat kos ketik bedanya begini. Awak bertetangga, kece apa di pasar kau. Ustaz, kamu sedang di pasar kau. Kembali buah. Ustaz kembali buah. Ha, ya Pak, titip kamu lah. Balikan aku apel 3 kilo, bukan mau ganti ini hutang lu. Nah, jelas Ustaz, kembali 3 kilo aku apel. Tiba di rumah bagian Ustaz aku apel lah. Aku ambil apel tadi yang bagi apa 3 inci. Itu riba, haram. Haram, riba. Apa kok riba Ustaz? Karena aku masih berhutang. Aku bagi apa 3 inci itu riba, untung aku dari hutang. Kalau tidak riba, aku bagi dulu. Aku ambil apel tadi. Aku ada hutang kan? Aku bagi benar 3 buah. Berarti itu hadiah. Ya. Jadi dalam status berhutang tidak boleh memberi kepada yang berhutang. Pemberian kepada yang berhutang itu riba. Ibu menyimpan di bank, simpan itu tidak ada bunga lah, tidak ada apa-apa lah, pokoknya simpanan murni, yaitu sebagai titipan atau simpanan kelak serah wakatnya. Tahu-tahu orang bank bagi ibu hadiah payung kah namanya, magic kah namanya, haram itu riba. Karena hadiah dia ketika orang bank berhutang kawan. Pertanyaannya, kalau ibu tidak menyimpan di bank, dia kira ada hadiah dalam bank. Nah, berarti itu karena hutang. Maka untung yang kita terima dari hutang riba. Untung yang kita ambil dari hutang riba. Anggota tadi berhutang ibu, itu ibu main makan ke rumahnya, riba ibu ya. Karena nanti itu akan jamu ibu jepiti dari itu pakai itu. Nah, supaya arisan tak riba, pisah uang arisan dengan uang konsumsi. Dalam akad disepakati uang konsumsi sekian, uang arisan sekian.
tuan rumah hanya berkewajiban menyediakan konsumsi sebanyak uang konsumsi. Uang arisan tidak dipakai untuk konsumsi, itu hutang dia bebas dia pakai kemana. Itu klausulnya begitu. Dalam ADART-nya begitu, kesepakatannya begitu. Kalau nanti yang menerima arisan kebetulan orang kaya, ya, orang pamurah, orang Indo, nyuguh konsumsi sebanyak-banyaknya, bahkan Nabi itu minta arisan tempatan untuk balik konsumsi dia, tak apa-apa, sedekah namanya dia, karena tak ada dalam ketentuan begitu. Yang tak boleh ada ketentuannya siapa yang dapat arisan besok di rumah dia, dan dia berkewajiban menjamu anggota dengan uang yang dia terima tadi, maka nanti yang berhutang mengambil untung itu dari hutang dia, maka arisan yang seperti itu hukumnya riba. Jangan tahu nih ibu, arisan di sini uang konsumsi dengan uang arisan dipisah atau disatukan. Nah, kalau dipisah tidak apa-apa. Ya. Kalau dipisah, jadi dia berkewajiban hanya menyediakan konsumsi sebesar uang konsumsi. Misalnya satu orang 10.000, berarti dia hanya menyediakan konsumsi senilai 10.000 per orang. Tak boleh lebih. Itu makanya ibu-ibu jangan membawa cucu bayarisan. Ibu buat cucu bayarisan kecil cucu ibu. Kata Nabi namanya tufaili, karena dia tidak dianggarkan makanan untuk dia. Kalau cucu ibu makan itu bagian saya makan itu bagian orang itu. Iyalah. Karena ada kebagian ibu kebiasaan buat cucu sama adik yang begitu. Nyak lah nyambil, lalu makan deh. Pakai cik nenek itu, ini yo citu, ma yo citu aku. Nah, ya kecuali ibu kalau bawa cucu tambah uang konsumsinya, yo cucu. Kalau enggak ibu tak samakan di situ, tapi kan tuan rumah ada lama rasanya. Maka sebaiknya acara-acara arisan itu ibu jadi bawa cucu. Karena nanti khawatirnya cucu ibu merampok di sana, merampok punya orang, makan orang. Karena kan konsumsi satu orang sekian kan. Jadi ibu kalau rumah kan, yang kedua nih bagi siapa yang dimakannya? Bagi orang. Walaupun tuan rumah kadang-kadang ini tidak ada, tapi konsumsi. Ya, kecuali tuan rumah mengecek, besok arisan di rumahmu, ya buat cucu satu orang. Ya mana tahu kalau ada peserta arisan jatuh kan, buat cucu satu orang. Alhamdulillah. Tapi kalau tak jadi besok-besok buat anak cucu arisan tak boleh. Tinggal bapaknya, tinggal zamannya. Ada nenek arisan dalam kaya jadi payah dah. Memang begitu tu ibu. Kan konsumsi disediakan untuk satu orang kan kita bayar kan? Lain ibu dua. Itu tak bisa tu, perampok namanya. Ya, perampok makanan orang namanya. Nah, jadi itu arisan itu bisa riba, bisa tidak riba. Ya, jadi tolong dipisahkan uang arisan dengan uang konsumsi. Gitu. Dan peserta semua sudah sepakat. Ada perjanjian di awal dulu, ketika arisan hendak dimulai, bacakan keputusan bersama itu. 1, arisan kita per bulan sekian. 2, uang konsumsi kita per bulan sekian. 3, tuan rumah hanya berkewajiban memberikan konsumsi sebanyak uang konsumsi yang dia terima. Itu dibikin ada klausulnya begitu. Kalau ada jadi masalah. Gitu. Kadang ibu, kalau dah dipisah uang konsumsi ibu, ada ibu yang pemalu ni ibu, tak tanggung jamuan bagi kawan-kawan dan ibu. Sehingga itulah Nabi dia disebut kawan jamu. Ini pemalu ibu, punya supaya orang tu bahagia senang sampai ke rumah. Tapi bulan besok ada ibu kau cari bahawan saja lagi ya. Dah, kan hukum dengan dua. Dah itu. Maka begitulah hukum arisannya.
Nah, tentang arisan itu ada pertanyaan dari Ibu nak? Tentang arisan ini belum? Nah ya? Masalah cucu tadi Pak. Masalah cucu ya. Tadi kan misalnya jatah 10.000 kata satu pihak kasih. Lalu di bawah cucu nanti bagi rawat. Jadi cucu gua dibagi ibu, cucu lain mana lain dong. Ya boleh kalau Pak misalnya Pak cucu, lalu bagian apa Pak paruh dulu cucu tadi. Apa ambil nasi sapiriang. Nah, yang sapiriang itu Pak paruh dulu cucu. Atau pakai berdua cucu. Tapi masalahnya kan keluar rumah tidak lama rasanya menjadi awak cucu. Jadi keluar rumah serba salahnya jadi ini. Cara menghindari itu jadi buat cucu. Tidak mungkin ada orang bapak aku pakai berdua kok. Kami rasio surat pasti betul kecil rumah. Tapi beko kalau satu orang buat cucu, tak kalian yang beko ke rumah dong. Untuk leceh buat cucu, kalau satu bersedang buat cucuan, tak ayo beko dong. Nah, maka jadi biasa buat cucu, khawatirnya cucu ibu merampok karena orang, karena dia ada masuk yang dianggarkan, dah gitu. Kau termasuk baik beradik ibu. Kalau saya diundang Ustaz Sofian Hadi, aku tak boleh bawa isteri aku lah. Kalau bawa isteri aku menceluk isteri aku seperti kau Sofian Hadinya. Kalau Sofian Hadi dan isteri, aku tak boleh bawa anak aku lah, menceluk anak aku seperti kau. Tapi kalau Sofian Hadi dan keluarga, boleh bawa keluarga aku, anak aku sampai bawa. Aku ibu nak undang hati-hati, hati-hati undang tu. Yang kayu undangan, tolong baca undangan elok. Ada sebagian orang memang kebiasaan membawa anak bayi beradik itu paksa di bahasa paksa balai. Apa sengaja udah makan di rumah. Ya, dia makan rumah anak semua kan kok. Dia melakukan sampai anak aku bego, ibu sate lah ngambil, bego habis sate soto nyeraso, soto nasi lo, minuman satu. Oh dan korban bagi tensi lah nangis. Kamu banyak jadi boleh buat nanti. Makanya Bapak kalau mengundang-undang keluarga, tolong etong keluarga orang tu. Iya lah Pak. Apa undang aku Sofian Hadi dan keluarga etong isi aku anak aku kan? Apa harus siap risiko yang aku anak-anak aku sebanyak anak aku membawa satunya. Kedua keluarga. Kalau tidak ada keluarga Sofian Hadi dan istri. Dua saja. Kan kadang-kadang kok di basa-basi, kok nyoba anggota sana duluan. Keluarganya punya keluarga kan? Yang punya keluarga tak begitu, bapak, ibu, anak itu keluarga. Maka undang tu jadi apa? Para orang persiapkan tamu. Satu undangan satu orang cuti Sofian Hadi saja dan dapat tambah ini. Oh dulu Ustaz Sofian Hadi dan nyonya titik. Berarti apa yang mau undang? Kalau macam itu, kok nyonya Sofian Hadi dan nyonya anak, dia anak menciluk anak mereka di situ. Macam itu juga undangan itu. Satu tu payah arisan tadi. Jangan sampai ibu membuat cucu ibu merampok makannya di situ. Tak boleh. Nah itu ya tentang arisan. Jadi arisan itu boleh, bahkan itu baik, berpahala besar karena hutang piutang menghutangi orang. Nah tapi dihindari praktek riba. Jangan sampai kita mengambil untung dari hutang kita. Ini prinsipnya itu sih, biasa keuntungan diambil dalam status orang untuk kita menghutangi orang tetap riba, ada beda. Ya, apapun jadi bentuknya asal untung, kalau status berhutang kecuali mudharabah karena bagi hasil lain. Ya, pada hutang kawan. Ya. Yang kedua hukum memancing di kolam. Mancing di kolam kalau apa? Nah, biar banyak apa mancing ya. Ini mancing itu tidak ada dalil yang mengharamkan. Belum ada hadis atau ayat yang mengatakan haram memancing. Adalah itu berarti memancing boleh. Ya kan ada larangan. Kan prinsipnya begitu. Kalau tidak ada larangan berarti dia boleh. Karena muamalah babnya. Nah cuma memancing itu bisa jadi judi, bisa tidak jadi judi. Perkaranya pada judi dan judi ini Pak.
Bahkan mancing bisa jadi judi. Misalnya bapak ibu mancing ikan apa-apa, bapak ibu dah. Apa-apa mancing di kolam. Bayi dulu, dulu mancing, enak. Maka kalau begitu namanya judi. Judi itu. Karena bisa jadi beko apa dapat ikan si buaya lah. Berarti yang punya kolam untung. Atau kamu ikan tu makan pak, dan tiga karung ikan keluar ya pak. Apa banyak mau beli? Berarti apa untung? Yang tukang kolam rugi dah itu. Dalam agama nasib-nasiban itu haram. Coba nanti baca surat Al-Maidah 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Di situ ada satu namanya ansab. Ansab itu artinya nasib-nasiban. Nasib-nasiban. Semua yang sifat nasib-nasiban spekulasi haram. Dosa. Kalau apa membayi dulu, lalu apa pancing, itu spekulasinya jadi. Bisa jadi dapat, bisa tidak dapat. Bisa jadi apa menang, bisa jadi apa kalah. Yang menang apa kalah yang bukan kolam. Yang kalah apa bukan kolam yang mana. Nasib-nasiban itu dilarang haram. Atau bisa jadi dibandingkan bu. Itu dapat di kolam dulu dia. Itu baru dipancing. Ada yang begitu kan? Dibandingkan dulu ikan ini tadi. Itu dimasuk ke kolam dari dipancing. Sama saja nasib-nasiban namanya. Bisa jadi tidak dapat dapat si kuala lain pun. Untung bukan kolam. Atau tapi dapat kalau yang tak masuk tadi. Untung apa? Rugi bukan kolam. Tidak. Nah supaya tak jadi riba mancing tu, tukang kolam yang punya kolam menetapkan harga ikan per kilo. Harga ikan per kilo 50.000 bisa. Pancing lah. Barang dapat beko timbang bayi sebanyak 2 pulang. Aku balik namanya. Itu jual beli namanya. Tak judi. Tapi ada kolam pancing yang begitu pak? Tak ada. Kalau tak usah mancing situ. Coba ada usah awak pergi mancing. Tu lawik lapis lawik ada apa? Kita lawik tu mancing. Ya tak? Ya seminggu dah pulang-pulang syukur ada lawik. Ya tak? Kalau tak ada pancilan, kolam pancing yang begitu. Ya. Termasuk mancing di ikan larangan tu judi tu pak. Kan ikan larangan tu dibuka. Orang mengundang mancing kan? Bayi ada apa insan? Judi tu pak. Pasti panitia untung itu. Kalau lagi kadang pagi itu ikan lagi makan kanyang. Ya tak? Judi itu. Kadang saya heran pak. Kadang Pak Wali Kota membuka itu secara resmi pancing ikan di sungai itu pak. Pada judi itu pak. Acara judi dibuka di Pak Wali Kota itu tak pas tu. Ya kan? Tolong ingat, boleh dibuka secara resmi, dilegalkan oleh negara itu namanya itu. Cuma panitia tolong patuh harga ikan sekilo sekian, silakan dipancing para dapat timbang ayam. Kan bisa, orang kan hobi mancing sebenarnya. Tapi dia masuk judi di situ. Ya. Makanya Bapak Ibu, beliau pejabat di kota. Ya ada, beliau itu satu buka gitu. Dalam pas sampai ke Pak Wali itu, dalam Pak Wali ingat keluarga itu ya, kalau ke iyo itu kalau buka dia judi itu. Ya apa kalau melegalkan judi kenapa merestui nama itu? Dosa itu orang itu dosa satu lupa judi itu dosa besar. Apa buka itu secara resmi apa membuka perkara dosa gitu? Ya nak? Kalau diundang apa nanti misalnya ya untuk membuka secara resmi acara mancing ya di kolam di sungai larangan, tolong pastikan ada judi di situ. Abu akan buka kalau tidak ada judi, kalau ada judi aku tak murah.
Maka dia dalam, itu Pak. Jadi sebab begini Pak, nasib-nasiban itu kenapa dilarang? Karena akan ada yang dirugikan, akan ada yang diuntungkan secara tidak syariat. Makanya begini, membeli buah yang di pohon itu nggak sah, haram, dilarang. Misalnya mangga di Bali sebatang, itu masih dibuang, masih dibatang. Atau manggi dulu, Bali manggi sebatang, dan dibatang baru buah tuh, tidak sah tuh Pak, haram jual belinya tuh. Karena namanya nasib-nasiban. Di kampung Ibu, itu orang Bali lado itu sapir yang sawah langsung. Lado yang masih dibatang, yang masih jauh, itu di Bali tuh sapir yang sekian. Masalahnya beko gitu. Yo kok boleh jadi panen beko, kok ibu jual labe, saya busuk pada dosa dong. Mana yang punya sawah rugi yang membeli. Atau sudah di Bali seminggu melambung harga lado sampai kali dipek. Tidak, rugi yang meladang, gigi jari, galaklah yang membeli. Karena itu sifatnya spekulasi, tidak boleh. Panen dulu, ambil dulu, timbang baru beli. Tidak boleh. Termasuk membeli hewan yang dalam perut ibunya. Kok Jawi saya mengandung, di Bali ibu langsung jual anak dalam kandungan tu. Padahal pada anaknya tu, tidak boleh. Kalau membeli anak itu, kandung anak dulu, bayi dulu, baru beli anak ibu kan. Yang dalam kandungan itu ya boleh jadi bayi juga mati juga. Atau sampai anak itu, kalau ada Jawi sampai kan. Galaklah yang mati kan. Nah makanya yang nasib-nasiban itu tidak boleh, dilarang, spekulasi tidak. Makanya jual beli saham itu termasuk judi kan? Tidak boleh. Karena aku ibarat yang di Bali ini KT saja, kadang anjlok tiba-tiba. Nah, miskin mendadak, ya kan? Atau naiknya ragu tiba-tiba, bisa kayu mendadak. Hal-hal yang begitu dalam Islam dilarang. Nah karena itu tidak boleh sifatnya nasib-nasiban itu judi. Termasuk main voli Pak, main voli, main bola. Itu kalau dibagi insen itu main. Beko harga yang mana dibagi dari insen dari judi. Karena ada yang membagi perai, ada yang membagi mana tapi. Pokoknya acara-acara pertandingan antar pemuda itu Pak, orang dingin kalian tidak boleh berjudi ya. Kecuali pertandingan hadiah dari sponsor pihak ketiga, tidak apa-apa. Tapi kalau pertandingan dipungut inset, lalu nanti kemudian yang kalah yang menang dapat hadiah, yang kalah dapat apa-apa, judi itu, ya judi itu, ya. Tidak boleh. Yang dibolehkan itu kalau pihak ketiga yang menyediakan ya hadiah, itu tidak judi itu. Sama juga Pak, asuransi itu judi itu. Ada yang dapat, ada yang membayar, sekali bayar Pak, dapat musibah di jalan sekolah. Tapi banyak Pak. Kalau tidak terjadi musibah, pintu yang dipungut itu hilang tak? Hilang. Judi itu. Supaya tidak judi, jadi asuransi memungut uang dari semua anggota. Lalu uang ini digulirkan jadi usaha. Keuntungan usaha jadi klaim kalau terjadi sesuatu pada peserta. Kalau peserta meninggal atau mundur dari keanggotaan, maka uang yang disetorkan dikembalikan kepadanya. Ada tak asuransi yang begitu? Nah, kalau tidak ada asuransi syariah. Tidak ada asuransi syariah, tidak ada. Yang ada asuransi judi. Kalau apa auto itu dosa asuransian. Ya, oh rusak kecelakaan sepeda itu sudah. Oh makanya mana? Oh dapat berarti dosa jual.
kilo daripada bapak menusuk. Kecuali asuransi itu seperti tadi prakteknya, artinya uang anggota itu tidak hilang, akan dikembalikan utuh sebanyak yang disetorkan kepada itu tidak apa-apa. Termasuk ini, ibu belanja di swalayan, nanti ada apa namanya itu kupon undiannya, makin banyak belanja makin besar peluang dapat undian itu kan. Itu judi itu. Ya artinya apa, kalau belanja banyak itu tidak untuk kebutuhan, dan untuk supaya berhenti untuk raga hadiahnya. Tidak coba. Begitu orang menggadai itu tidak mungkin sebanyak entah orang ini kebutuhan. Hadiah auto itu dari uang yang membandingkan itu mana? Ada yang paling banyak saya rugi dan dapat hadiah. Ada satu yang untung dapat hadiah. Yang untung itu yang tak boleh. Ya, misalnya kalau begini, tidak ada persyaratan. Makin belanja banyak, sekian belanja, makin tinggi poinnya, makin banyak peluangnya dapat hadiah. Tidak ada syarat itu yang dapat. Artinya semua yang belanja nanti didaftar akan diundi ya tidak apa. Tapi tidak ada syaratnya itu. Ya sama juga dengan multi level itu. Multi level itu kan ada orang membeli barang dan tidak kebutuhannya itu supaya dia dapat kaki. Dapat juga. Itu spekulasi nasib-nasiban. Maka multi level itu menjadi haram. Karena di bagian terakhir nanti, di kaki terakhir dia ada punya kaki lagi. Dia membeli barang saya teman, dan barang itu ada keperluan dia orang. Tapi di titik terakhir terhenti dan itu. Dan itu, yang mana yang ganti? Itu yang tak begitu, yang nasib-nasiban dalam haram. Nah, jadi apa-apa yang hobi mancian, mancian itu dilakukan kita deh. Ya kan, kalau tidak ada kolom mancian yang itu aturan. Ya kalau kita mengerti aturan agama, harusnya diperbaiki. Ya, jadi orang-orang yang hobi mancian itu jangan dijebak ya dalam perjudian dia. Dibikin saja aturan begitu, silakan mancian sekolah kau dapat kau timbang per kilo iya, kan bisa. Ya orang kan menunaikan hobi saja itu. Ya. Kalau balikan sebenarnya kan pasti ke pasar tu kenapa? Cuma di pasar tu yang tak ada dijual orang rasu melu ikan, tak ada dijual orang di pasar. Kalau ikan namanya orang dijual pasar, tapi rasu menjujui ikan tu tak ada dijual orang. Itu yang mahal juga menjujui ikan tu. Kalau pikir-pikir, kan orang menjudi itu yo pohon, nyobalikan. Itu jelas PN, tak ada panjang, tidak awal nama tu. Kalau dia balikan kuasa pulang ke pasar makan leh. Ekor dah dibalikan tu malah PN dia, tu PN panjang dia. Tidak apa tidak penganar, mau tidak pakai sehat kamu tu. Tapi begitu lah orang kalau hobi itu ya begitu lah. Ya, nah itu. Bapak yo belanjakan, belanja yang begini yang lebih baik. Ayolah Pak. Ya belanja di mall itu situ tuh, makin banyak kita belanjanya, makin besar nominalnya. Orang dia ada hadiah nih Pak, ini hadiah nih Pak. Kalau motornya kini tu dia hidup pun. Ayo itu tidak boleh. Ya. Itu nasib-nasiban, untung-untungan itu tidak boleh. Ya. Nah, tapi kalau ibu mengundi arisan tadi hanya untuk menentukan siapa yang dapat, itu tidak judi itu. Itu tidak mengundi dalam mengenai judi. Ya. Tapi ada yang permainan Sultan. Kalau umpama dapat nomor 3, ini nomor 1 bisa dia lihat. Dapat nomor 1 3 macam mana? Iya. Banyak Pak. Itu apa ibu kadang-kadang tidak sadar membuat cucu judi kampung. Itu kan ada main tuh. Jadi kan kalau kaku banyak kan, tidak. Akhirnya cucu ibuku beko main di situ.
Yang kedua banyak itu sekali nih, tapi dia jadi penasaran Pak, berspekulasi terus berdapet. Nah itu jadi judi itu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau yang punya game PS di mall itu, nggak usah yang pakai kartu kado-kado itu. Menoto saya, jadi lo bayar jasa per menit sekian. Misalnya satu koin nilainya 5.000, durasinya 5 menit. Nah berarti kita membayar jasa penggunaan barang 5 menit 5.000. Nggak usah pakai itu kartu yang kartu judi itu Bapak mengajak anak berjudi dari kita. Ya. Habis itu juga akan ke hadiah apa? Sehingga ingin main kali di situ Pak mencandu namanya mencari kartu apa? Apalagi kalau sempat banyak kartu apa sampai 200 begitu. Hanya punya mengira kalau reduksi tapi kalau itu Pak judi itu, ya. Nah, makanya kadang-kadang awak aku begitu lah tak sadar awak ngajak awak judi dari kita. Ya, itu judi yang masuk ke otaknya namanya. Ya. Nah, jadi permainan itu banyak yang judi, nasib-nasib. Itu makanya saya tuh tidak suka itu Pak, melihat pemain bola mencetak gol langsung sujud syukur aku. Itu sujud syukur dalam konteks ibadah. Ada kebaikan akhirat. Nabi sujud syukur dapat kabar dari Ali, orang di Yaman banyak masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Nabi sujud syukur. Ikut main bola gol sujud syukur, ada sujud syukur itu. Bertemu di stadion kurang sembahyang Pak. Maghrib lewat tuh. Main sudah maghrib, atau mungkin jam main jam 6, masuk stadion jam 5:30, jadi dia cuma kenapa? Maghrib lewat cuma tak ada jamaah tu, tak berlaku jamaah tu. Baca Al-Quran laki-laki padusi, berapik-rapik dalam samping itu sama-sama ada itu maksiat. Judi ini banyak judi dalam main bola tu Pak. Tak kampung orang berjudi mereka percaya orang kamu. Aku gol sujud syukur lah. Tak dicampaikan sujud syukur dulu. Ya. Makanya kita ni kadang-kadang tak sadar. Ya, kadang-kadang kita sudah masuk ke lubang judi itu. Nah, salah satu itu anak-anak main di PlayStation. Ya, di dead zone itu. Judi banyak dalam itu. Jadi ibu kalau anak main, usahakan jangan mainkan yang ada kedua kartu-kartu. Main bola tak apa-apa, mungkin ada main bola banyak itu. Nah, itu memang jasa pakai. Mobil-mobilan itu jasa pakai. Tapi yang pakai kartu tekan. Itu jadi itu. Nasib-nasiban. Dipilih saja. Nah itu ya tentang manusia. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Sampai sini dulu. Silakan Pak. Bali Bali 1 dapat 2. Yang ada? Oh enggak. Memang kan dia ada dulu. Beli 2 dapat 1 tambah dia. Beli 2 dapat, maksudnya beli 2 dapat 3 itu dapat tambahan C. Sabananya Pak sabarnya beli 1 dapat itu harap kalau nyenangin itu beli lebih Pak. Jadi Pak beli 2 lah. Kalau menggali itu jadi ya Pak. Rugi itu. Yo diskon sampai 70%. Itu nyenangnya 70% tuh Pak. Barang itu harga. Cuma ada percaya Pak. Jadi nggak harap kalau ada percaya Pak. Ya. Anu judi, itu judi itu Pak. Misalnya di Bali bagi kupon hadiah foto Pak. Mereka apa ingin membandingkannya supaya orang apa terpilih aja, mungkin terpilih juga kan? Judi. Nah, kalau tidak, misalnya gini, apa pokoknya siapa yang membandingkannya, ini dia hadiah betul. Nah, itu persyaratan bandingannya apa? Kan di mall Pak kan apa tapi hadiah undian itu kan membandingkannya.
Begini, bank-bank itu kan memberikan ada undian mobil. Gini, apa kalau punya tabungan 10.000 di bank itu tidak? Enggak. Itu tingkatkan saldo Anda. Dari bahasa itu peluang memenangkan hadiah semakin besar. Itu bahasa. Tidak mungkin Pak orang baru buka rekening 10.000 langsung lagi untuk hadiah. Tidak mungkin. Dan pasti tujuannya orang supaya menabung sebanyak-banyaknya. Akibat tapi untungkan yang Oppo yang chipnya lagi itu untung, tapi dapat untung kecil yang lain kan tidak dapat apa-apa. Nah itu yang disebut nasib-nasiban. Ya. Makanya Bapak Ibu hindari saja lah yang begitu, yang wajar normal saja. Kalau ingin kaya bekerja sebabnya. Makanya judi disebut maisir. Maisir dari kata yasar, yusra. Yusra itu artinya gampang. Inna ma'al usri yusra, gampang arti itu. Maisir itu artinya kayu dengan cara gampang seperti itu. Dapat haratu dengan cara gampang. Lah, kumpul bidi, kampung. Lah dibayar dulu ya. Habis bidi itu, dah gampang mana kayu orang depan tu. Itu waktu dilarang kalau kita ingin dapat bekerja yang peras keringat, banting tulang halal. Ayam nasib-nasiban berikutnya, itu namanya maisir tu. Dapat dengan cara gampang. Yang itu tak boleh. Itu kenapa judi disebut maisir. Nah, makanya Bapak Ibu jadi kasih nama anak maisir. Aduh dulu nama orang gadgetnya maisir. Maisir itu artinya judi ya. Artinya dapat harta dengan cara mudah, gampang. Ya kita ni bekerja itu bukan hanya untuk dapat harta, dapat pahala. Bekerja itu ibadah. Maka kata Nabi, kalau ada orang pergi ke pasar, dia berdagang di pasar, dengan hasil pedagang dia berikan makan keluarganya, sama dengan jihad di jalan Allah nilainya. Karena Allah menghargai bekerja. Siapa yang ke hutan bawa tali, dia kumut kayu-kayu di hutan, diletakkan di kepalanya, dia jual, dia berikan makan minum untuk anak istrinya, kata Nabi, sama dengan jihad di jalan Allah. Karena Allah menghargai bekerja. Nah, yang judi tidak bekerja, tinggal buang-buang saja, ya kan? Dapat kayu langsung, habis miskin mendadak. Ya, lagi judi-judi online ini marah. Ya, yang begitulah dunia Pak. Dari dulu memang orang ingin instan jadi kayu, maka tidak boleh tuh. Itu hukum pemancian ya. Baik. Berapa menit ya Pak? Iya Pak. Main game. Kalau main game itu kan hadiah dari tuan rumah. Apa? Dia tidak bayar kan? Tak apa-apa. Tak apa-apa hadiah tuan rumah. Yang tak boleh itu pungut uang dulu dari peserta. Itu tak boleh. Bayar dulu. Baru nanti dia ikut main. Nanti yang menang dapat hadiah. Itu judi namanya. Berarti yang kalah betul pilih dah. Kalau mungkin kan ada Pak tuan rumah dengan jadikan hadiah, ya, atau ada sponsor. Yang tak boleh itu ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kehilangan, ada yang dapat, ada yang rugi, ada yang untung. Kalau memang hadiah sama Pak, misalnya Manjitan Pinang. Manjitan Pinang itu hadiah itu dari siapa? Dari peserta. Judi. Kalau dari orang minta sumbangan, ada orang kasih sumbangan, itu tidak apa. Boleh. Ya. Ada lotre ya. Lotre itu bisa judi. Ya. Kalau dibayar dulu,
Kecuali zaman sesu ibu ya, membali balon bah, bali balon kan itu hadiah pak. Jadi bali balon itu dipuli balon nomor pak. Dapat nomor berapa? Ya, aduh, tidak ada masalah. Tapi jangan itu kemudian, semakin banyak bali balon kau, semakin kadang ada hadiah. Itu ada yang rugi dia pun. Ya bali balon nomor main dia. Nah, ada kan namanya. Kebetulan di situ ada nomor yang di situ ada hadiah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tidak masalah, tidak judi ya. Tapi semakin banyak diberi balon gol, semakin kadang dapat hadiah. Berarti kalau bali balon ada kebutuhannya kan? Supaya dapat hadiah ada yang ada itu. Kalau lama bali bukan kebutuhan supaya dapat hadiah, dan dapat kalau ruginya kan? Jangan balik barang banyak ada kebutuhannya lah. Kalau campak barang tu itu kata buang, dia berharap hadiah dan dapat hadiah, ada kan rugi namanya itu akhir dapat. Ya, dapat. Ya. Nah itu hukum ya judi. Ini banyak judi juga. Oke, sekarang yang ketiga bagaimana hukum jual beli kotoran hewan? Ibu buat bercukup umum balik ciri jawi. Ya, dari ciri ayam dikit. Begini, dalam hadis disebutkan, hadis dari Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, hadis Bukhari Muslim. Inna Allaha wa rasulahu harrama bainal khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, maitah bangkai, khinzir daging babi, asnam patung-patung yang disembah. 4 disebutnya haram jual belinya ya. 1 panjang penjelasan. Awak pendek dulu sampai jual beli hewan pun lebih luas. Ya, jual beli kotoran hewan ya. Untuk ibu-ibu yang suka membeli ciri jawi, stop dulu, jangan dulu. Sampai hukumnya jadi. Bekau tak prosok, bekau yang diharap, bekau hukum sampai jadi hukumnya dia beli ciri jawi itu sampai bulan besok. Ya, tak kisah penjelasan capek, kita habis menjelaskan ciri-ciri itu baru sampai kepada istimbatnya kesimpulan hukum halal atau haram membeli ciri jawi itu. Nah, itu dulu Bapak Ibu ya. Rabu 2 bulan berikut kita lanjutkan tentang ya hukum membeli ciri jawi ya. Dan lebih kurang mohon maaf.